Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari yang siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita puji dan serukan awalnya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Semua
kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Shalom semuanya. Asik, saya kembali lagi. Izinkan saya untuk bernapas terlebih dahulu. Oke, aku mau menyambut teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang di youth ini. Aku lihat tuh banyak banget yang baru pertama kali datang. Ada berapa nih, Kak? Kelihatan 10. Oh, 3, nggak apa-apa, 10 tuh banyak. Aku mau tahu yang mana aja nih. Mau kenalan. Oh, ini. Halo. Sapa bareng-bareng dong teman-teman. 1, 2, 3. Hai. Oke, aku mau kenalan nih. Siapa? Cecil. Oke, sebelahnya Jessica. Oke, halo Cecil dan Jessica. Yang satunya lagi? Oh, di sebelah sana. Oke. Iya, oke. Aku mau kenalan nih. Halo, namanya siapa? Yosua. Oke, hai Yosua. Ini teman baru nih, guys. Baik banget. Oke. Untuk pengumuman selanjutnya, kita ada teman kita yang ulang tahun di minggu ini, banyak banget. Ini juga banyak. Oke. Yang pertama tanggal 15 September ada Nicholas Anthony Fernando. Datang. Oke, yang selanjutnya ada 16 September Jennifer Laurencia. Ini biasanya GM nih ya. Ini nggak datang. Oke. Selanjutnya ada 17 September Aaron Crisanto. Itu juga datang ya. Oke. Tanggal 18 September Pastor Kita. Oke, Pastor Septian. Oke, tanggal 19 nih. Ada Felicia Tiffany ya yang duduk sebelah situ. Oke, tanggal 20 September ada Denny Hendra Parkasa. Oke, sudah datang. Buat teman-teman yang bernonton boleh maju ke depan. Sudah ke depan, sama ke depan lagi. Ayo maju dong. Ayo Feli, sini. Hai Feli, kamu ulang tahun yang keberapa? Bohong banget. Siapa lagi ya? Oh, 2 tahun ya, oke. Siapa nih Feli? Yang bener 19. Oke, 19. Kamu bisa nyalain? Berapa? Guys. Oke. Aku mau tanya harapannya untuk kedepannya nih di ulang tahun yang ke-19. Harapannya kedepannya boleh terus dapat kenal Tuhan, bisa melayani terus di gereja ini, diberkati pekerjaan, kuliahnya. Untuk Ya, diberkati pelayanan keluarga, pekerjaan. saya minta untuk Pastor Tere untuk mendoakan. Mari sama-sama kita berdoa untuk Pastor Septian dan juga Felix. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menambahkan 1 tahun lagi untuk Felix maupun untuk Pastor Septian. Ini anugerah, ini kesempatan yang luar biasa. Di pertambahan usia ini, Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini untuk bisa makin hidup menyenangkan Tuhan, berkenan di hati Tuhan, untuk lebih berbuah, berkarya di dalam Tuhan. Tuhan memakai masa muda mereka akan terus bersinar semakin terang, karena Engkau, tangan-Mu senantiasa menyertai langkah ke langkah mereka, tangan-Mu senantiasa menggandeng hidup mereka, sehingga Tuhan
Tuhan memberkati, Tuhan memakai kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada hadiah untuk teman-teman yang berulang tahun. Oke, kita mau foto dulu. Oke, terima kasih. Selamat ulang tahun. Oke, next untuk pengumuman selanjutnya. Ayo join iCare. Nah, kita tuh punya iCare. Yang pertama ada iCare 1 itu akan diadakan hari Selasa jam 7 di gereja. Lalu ada iCare Promedia hari Rabu jam setengah 8 di gereja. Dan ada iCare for You setiap hari Rabu jam 7. Itu di rumah Jordan New Cluster G G16 nomor 21. Oke. Buat teman-teman yang mungkin belum join iCare bisa join ke salah satu iCare tersebut ya. Oke. Akan diadakan doa revival youth hari Kamis tanggal 26 September 2024 jam 7. Oke, ditunggu kedatangannya. Setelah ini akan diadakan kelas discipleship journey setelah ibadah. Terus akan diadakan juga rapat pengurus setelah ibadah. Terus selanjutnya mari siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kami berikan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kiranya dapat memberkati setiap kami dan sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, mungkin di sini teman-teman ada yang pernah mengalami rasanya tuh susah banget buat datang ke hadirat Tuhan karena di belakang kita tuh ada masalah-masalah yang membuat kita susah untuk datang. Terus kita tuh bingung, kita harus apa dengan masalah-masalah itu. Mungkin ada masalah dengan teman kerja kita atau dengan teman kuliah kita yang buat kita tuh jengkel banget gitu sama Tuhan. Terus yang membuat kita tuh susah memaafkan dan susah untuk datang ke hadirat Tuhan. Aku ada satu lagu yang mengingatkan kita untuk kita harus tetap datang ke hadirat Tuhan. Kita berikan hati kita yang mungkin masih penuh dengan luka, biar Tuhan itu yang dapat memulihkan kehidupan kita. Kita bisa nyanyikan yang lagu selanjutnya.
akan mengubah kehidupanku dan memperbarui hidupku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Biar jemaat saja yang menyanyi.
Dia Allah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Dia Allah yang dapat memulihkan hati kita. Mari percayakan semua pada Tuhan. Ku ini hati kami. duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati apa yang firman disampaikan nanti, dan memberkati setiap hati kami Tuhan.
Oke, shalom. Tidak ada suaranya. Semangat pagi. Makin hilang suaranya. Shalom. Puji Tuhan, kembali bertemu dengan saya. Saya lihat banyak muka yang saya tidak kenal. Ya, semoga kenal dengan saya. Oke, hari ini kita belajar mengenai pribadi yang otentik, bukan antik. Beda ya. Jadi kita ingin menjadi pribadi yang otentik, bukan pribadi yang antik. Oke, berbicara mengenai otentik, apa yang ada dalam pikiran kita kalau kita membahas mengenai otentik? Ada yang mau berpendapat? Otentik? Apa itu otentik? Siapa ya? Nathan. Kira-kira otentik itu apa, Tan? Kalau kamu dengar kata otentik, apa yang ada dalam benak Nathan? Asli. Oke. Siapa lagi? Yang tadi ulang tahun siapa? Felis. Di mana Felis? Felis mana Felis? Apa itu otentik Felis? Ya? Ciri khas. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Grace, apa Grace? Otentik. Wah, makanan ini otentik. Oh, baju ini otentik. Oh, ini otentik. Oh, ini barang ini otentik loh. Apa? Kira-kira otentik apa, Grace? Dapat dipercaya. Oke, coba menurut KBBI, apa sih otentik itu? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, otentik itu adalah sesuatu yang asli, tulen, sah, dan dapat dipercaya. Contohnya, bendera pusaka yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati, istrinya Insinyur Soekarno, itu sampai sekarang masih ada. Tapi yang dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus itu ada duplikatnya. Karena apa? Bendera yang otentik itu, bendera yang masih asli itu, kalau misalkan dikibarkan pasti rusak karena kainnya sudah sejak tahun 1945. Tapi bendera yang otentik itu, bendera yang asli itu selalu mendampingi bendera duplikat saat dikibarkan di upacara kemerdekaan. Jadi yang otentik tetap wajib ada, walaupun yang dikibarkan duplikatnya. Kemudian, teks proklamasi. Teks proklamasi yang dibaca oleh Presiden setiap kali upacara kemerdekaan itu juga bukan teks yang otentik, bukan teks yang asli. Tapi teks aslinya masih ada sampai sekarang. Tapi yang dibaca itu adalah duplikatnya. Karena apa? Kertasnya juga sejak tahun 1945. Jadi mungkin kalau dipegang mungkin sudah rapuh. Makanya yang dipakai adalah duplikatnya. Nah, materi sermon saya hari ini juga otentik. Ini masih orek-orekan. Ini asli loh. Sengaja memang nggak saya ketik supaya kelihatan otentiknya. Nanti kalau saya ketik jadi hilang otentiknya. Ini masih coret-coretan, masih ada yang corek, direvisi, corek, revisi, mempersiapkan sampai asam lambungnya naik. Jadi harus banyak makan supaya asam lambungnya nggak naik. Begitu diingatkan sama Pastor Septi, Pak, besok Sabtu isi youth loh. Langsung saya makan. Karena asam lambungnya mulai naik. Akhirnya makan supaya asam lambungnya nggak naik. Nah, otentik itu adalah asli. Nah, berbicara mengenai otentik, kita pribadi yang otentik berkaitan dengan tujuan manusia pertama kali diciptakan. Tolong jangan ditampilkan dulu yang ini. Tolong jangan ditampilkan. Nah, tujuan manusia diciptakan itu apa sih? Kalau saya ngisi di sini saya jadi mesti tanya-tanya ya, saya mesti keliling. Jadi tolong kalau saya ngisi di sini tolong jangan di share dulu siapa yang khotbah. Nanti kalau yang tahu yang khotbah saya nanti nggak datang semua. Oke. Given. Apa pun tujuan manusia diciptakan apa pun?
memuliakan nama Tuhan. Oke. Adiknya Nathan siapa? Yoel. Yoel. Apa Yoel? Tujuan manusia diciptakan. Kira-kira kamu tuh diciptakan untuk apa sih? Hanya untuk bikin menumuni gereja saja? Apa El? Tujuan manusia diciptakan itu apa sih El? Untuk memenuhi bumi, meninggikan nama Tuhan. Sebelah sini. Niko, apa ko? Tujuan manusia diciptakan apa ko? Gak apa-apa kok, gak ada jawaban salah kok. Gak ada jawaban salah, gak ada jawaban benar. Seperti tadi, siapa tadi? Given jawabnya memuliakan nama Tuhan. Apa? Menyembah Tuhan. Oke, kita lihat dalam Alkitab. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Mungkin ada yang mau membacakan? Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yang bawa HP suci silahkan dibuka. Atau masih ada yang bawa kitab suci? Ada yang bawa kitab suci enggak? Enggak ada ya? Oke, buka HP sucinya di Yesaya 43 ayat yang ke-7. Tolong salah satu membacakan dengan suara yang agak keras supaya yang lainnya dengar. Yuk. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Catherine mau baca? Yuk, Catherine, tolong dibantu Catherine. Siapa? Oh, Elizabeth. Oke, yuk. Elizabeth baca yuk. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Oh, ini hanya sebagian. Tolong dibaca yang lengkap. Nah, di sini saya garis bawahi, kuciptakan untuk kemuliaanku. Kenapa tidak dikatakan kuciptakan untuk memuliakanku, tapi untuk kemuliaanku? Tadi yang dijawab Given tidak salah, untuk memuliakan aku. Yang dijawab Yoel tidak salah, untuk meninggikan aku. Yang dikatakan oleh Niko tidak salah, untuk menyembah Tuhan. Tapi Tuhan lebih spesifik lagi mengatakan untuk kemuliaanku, bukan memuliakanku. Karena apa? Tuhan lebih menyoroti kepada pribadi, bukan kepada apa yang kita kerjakan. Jadi, Tuhan lebih memprioritaskan pada pribadi-pribadi yang ada di sini. Jadi, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi, siapa kemuliaanku? Nathan adalah kemuliaan Tuhan. Pastor Septi adalah kemuliaan Tuhan. Grace adalah kemuliaan Tuhan. Topper yang gak mau saya sebutkan adalah kemuliaan Tuhan. Jonathan, Joy adalah kemuliaan Tuhan. Michael dan Abe adalah kemuliaan Tuhan. Kok Michael dan Abe? Maaf, siapa? Moses dan Abe. Saya malah ingatnya sama bapaknya. Oke. Jadi yang diciptakan adalah pribadinya yang Tuhan inginkan. Pribadi yang memuliakan Tuhan. Pribadi yang meninggikan Tuhan. Pribadi yang menyembah Tuhan. Jadi Tuhan tidak menginginkan karya apa yang dilakukan oleh manusia untuk Tuhan. Tapi Tuhan lebih menginginkan menjadi suatu pribadi yang memuliakan Tuhan. Apa sih perbedaannya kemuliaanku dan memuliakanku? Seperti ini. Kalau saya di gereja ini, saya memuji Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Itu saya memuliakan nama Tuhan. Selesai. Tapi kalau saya harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan, maka apa yang saya lakukan itu berefek bagi sekeliling saya. Jadi orang melihat saya, oh ternyata Kak Madi, saya sebut Kak ya, karena di sini kita generasi-generasi milenial. Oh Gen Z, oke, generasi Gen Z, lebih muda lagi. Oh Kak Madi itu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, terpujilah Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan itu berefek ke yang lain. Itu adalah kemuliaan. Tapi kalau memuliakan sudah selesai. Jadi apa yang saya lakukan, saya kerjakan di luar nggak masalah. Saya di luar melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan nggak masalah. Yang penting kan saya sudah memuliakan Tuhan. Tapi begitu saya di luar, ternyata saya nggak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Karena apa? Kelakuan saya mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan lebih menginginkan pribadi. Bukan kamu memuliakan Tuhan, tapi kamu harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah, pribadi yang otentik adalah tadi seperti dikatakan asli.
otentik itu asli, dapat dipercaya, tulen. Nah, jadi Tuhan menginginkan pribadi yang otentik itu apa? Pribadi yang sesuai dengan tujuan awal kita diciptakan. Oke ya, kita garis bawahi dulu ya. Pribadi yang otentik adalah pribadi yang sesuai dengan tujuan awal kita diciptakan. Jadi kalau tujuan kita awal pertama kali kita diciptakan adalah untuk kemuliaan Tuhan, yang perlu kita renungkan saat ini adalah apakah kita sampai saat ini masih sesuai dengan fungsinya, atau kita hanya ke gereja, aku yuduk kalau tidak ke gereja malu sama teman. Nanti kalau aku nggak ke gereja, nanti di WA sama koordinatornya youth. Kalau saya nggak ke gereja, nanti saya ditanya-tanya sama Pastor Septi. Apakah kita masih seperti itu, atau memang karena kita memang ingin kita datang ke gereja karena kita ingin memuliakan Tuhan? Karena apa yang kita lakukan itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan menjadi teladan yang baik buat sesama kita. Nah, sekarang bagaimana menjadi atau mempertahankan kehidupan Kristen yang otentik? Kita lihat kondisi dunia saat ini. Coba mungkin ada yang bisa membantu saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ada yang sudah ketemu? Tolong bisa bantu saya. Moses? Oke, tolong dibantu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Oke. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara rahiliah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, itulah kondisi dunia saat ini. Ngeri ya. Kondisi sekeliling kita saat ini ada seperti ini. Kalau kita lihat di medsos kita, pasti banyak ya yang lihat medsos. Manusia mulai mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang terjadi di sekeliling kita. Diakui atau tidak diakui, kita lihat di medsos sekarang banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang itu di luar nalar kita, di luar pemikiran kita. Kok bisa seperti itu? Ada di sini yang melakukan salah satu kenakalan yang ada di yang saya sebutkan ini, bolos sekolah. Ada yang bolos sekolah? Puji Tuhan, nggak ada ya di sini yang nggak ada yang bolos sekolah ya. Ada yang tawuran? Ada? Nggak ada ya? Atau tawuran antar geng di sini? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Atau mengkonsumsi minuman beralkohol? Mabuk-mabukan? Nggak ada ya? Nggak ada. Atau mungkin ada yang balapan liar, trek-trekan. Mungkin di Soekarno-Hatta. Ada yang ikut-ikutan di Soekarno-Hatta. Atau mungkin kalau malam di depan Jasmine, dulu ada itu, rame itu. Ada yang ikut-ikutan dulu di depan Jasmine? Apa? Ada? Dulu di depan Jasmine tuh kalau malam sering itu trek-trekan. Saya mau ikutan karena saya udah nggak muda lagi, saya takut kalah, jadi saya nggak ikut lagi. Oke, atau mungkin ada yang tahu lambang yang terakhir itu apa?
Apa itu? Yang terakhir itu apa itu? Ada lingkaran, 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 ada tanda panah, ada tanda plus, apa itu? Hah? Ya diterjemahkan sendiri ya. Itulah kenakalan-kenakalan yang ada di remaja saat ini. Atau dengan istilah yang lebih gampangnya, gambaran sederhana anak-anak muda saat ini, mental health yang rentan, kesehatan mental yang sangat rentan. Kita lihat di medsos saat ini banyak sekali, karena tantangan sekolah, karena banyaknya tugas di sekolah, karena stres akhirnya bunuh diri. Berapa banyak artis-artis Korea yang mereka kelihatan happy, yang masih padahal orang-orangnya ganteng-ganteng, orangnya cantik-cantik kayak gitu, kok ya bisa bunuh diri. Punya suami yang ganteng, punya istri yang cantik, kok ya tetap bisa selingkuh. Akhirnya mereka stres dengan tuntutan yang macam-macam. Apalagi anak-anak sekolah sekarang ini sudah sekolah dari pagi jam 7 sampai jam berapa sekolahnya sekarang, sampai jam berapa? Ada yang jam 3, ada sampai jam 4, ada yang jam 1, ada yang setengah 2. Habis itu masih les ini, masih les itu. Sampai nggak pernah tahu rumahnya itu seperti apa. Pulang sampai di rumah sudah gelap, berangkat pagi-pagi matahari belum terbit sudah berangkat sekolah. Pulang sudah gelap lagi, nggak tahu rumahnya itu modelnya seperti apa. Bangun tidur, siap-siap langsung berangkat, sudah pulang lagi. Tekanannya terlalu tinggi, sehingga apa? Ada tekanan sedikit, mereka akhirnya curhat di medsos. Mereka melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pengen semuanya serba mudah dan cepat, instan. Makanan pengennya instan, mie instan. Bahkan minuman pengennya instan. Bahkan pacaran juga pengennya instan, nggak usah PDKT tahu-tahu jadi ya. Siapa? Ada? Nggak usah PDKT, yuk jadian langsung. Nah, pengennya semuanya serba cepat dan instan. Bekerja, baru dapat gaji sekian, wah gajinya kok cuma sekian, nggak cukup, pindah lagi. Wah nggak cukup, pindah lagi. Di tempat saya bekerja, itu selalu ada karyawan baru, hampir tiap bulan, bahkan tiap hari. Hari ini dikenalin, ini ada karyawan baru namanya ini. Besok dicari sudah nggak ada. Sudah pindah di tempat lain. Sudah pindah di tempat lain, besoknya masuk lagi. Dikenalin lagi, ini orang yang dulu. Oh ternyata sudah naik pangkat. Besok dicari sudah nggak ada lagi, sudah pindah lagi. Kenapa? Mereka pengennya cepat. Gajinya cepat gede. Yang selanjutnya ikatan gadget. Siapa yang di sini bisa? Tidak usah sehari lah. Kalau saya sehari, saya yakin mesti nggak bisa. 1 jam tanpa gadget. Ada yang bisa? 1 jam tanpa gadget. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Bisa 1 jam tanpa gadget. Bisa 1 jam tanpa gadget. Coba siapa yang di sini yang dengerin saya ngomong sambil buka HP? Tetap mesti ada. Saya nggak menyalahkan kalian mendengarkan firman Tuhan buka HP. Tapi ingat, apa yang kalian buka itu pertanggungjawaban itu di hadapan Tuhan. Jangan sampai, saya tahu di sini itu tetap mesti ada mendengarkan firman Tuhan, pesen tiket bioskop, wah filmnya bagus, pesan. WA temennya dulu, filmnya bagus, tak pesenin sekalian. Oke. Baru dengerin firman Tuhan, live. Bajunya bagus, beli. Klik masukin keranjang dulu, klik masukin keranjang dulu. Ingatlah, apa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ikatan gadget. Yang terakhir, mudah terseret tren atau susah menjadi diri sendiri. Nah, ini yang susah. Begitu banyaknya sekarang tren yang ada di dunia ini. Misalkan ada joget-joget apalah, pasti langsung diikuti. Ada joget apa diikuti. Apalagi sekarang trennya adalah Korea. Di sini bahkan mulai anak-anak muda itu kehilangan identitas bangsanya, identitas kebudayaannya. Karena apa? Mulai meniru budaya Korea. Saya bangga dengan artis kita. Itu apa? Dia merasa kebudayaan Indonesia itu mulai terjajah oleh bangsa lain. Dan apa yang dia inginkan? Dia ingin menjajah bangsa lain dengan budaya Indonesia. Jadi apa? Mulai makanan aja yang kita makan, mulai makanan-makanan produk luar. Kita nggak tahu apa itu namanya getuk. Kita nggak tahu mungkin itu namanya apa ya? Apa? Senteling. Senteling mesti nggak ada yang tahu. Ada yang tahu senteling?
Apa? Betul mas, betul. Saya juga nggak tahu masalahnya, makanya saya tanya. Oke, terima kasih informasinya. Sentiling nggak ada yang tahu. Ada yang tahu makanan dolar? Krepes Jowo. Ada yang tahu rambut nenek? Tahu, oke. Ya mungkin karena Pastor Septian sama saya itu satu generasi ya. Jadi yang tahu hanya saya sama Pastor Septian. Untuk yang generasi apa tadi Chris? Z. Untuk yang generasi Gen Z makanannya sudah berbeda. Ada apa? Tapuki. Siapa yang mau ditapuki? Toboki. Ramen. Apa sih bedanya ramen sama mie ayam? Ada apa itu makanan apa? Kongbab. Kebab. Oh, kalau kebab tahu, kebab. Nah, itu apa itu? Nah, itu makanan-makanan aja sudah mulai masuk. Jadi kita mulai terseret oleh tren-tren seperti itu. Kita nggak tahu itu makanan itu bergizi atau enggak. Kita nggak tahu apakah makanan itu jam atau enggak. Yang penting semuanya makan ini ikut. Semuanya makan ini ikut. Semuanya pakai baju model kayak gini ikut. Maaf kata ya, kadang kita tuh nggak tahu apa yang kita ikuti. Misalkan mulai baju-bajunya model mini-mini, model-model apa? Crop atau crop ya. Itu sekarang dulu zaman pacaran istri saya itu pernah aku tak pakai celana tak pakai rok mini ya. Saya nggak pernah mengizinkan kamu pakai rok mini. Kenapa? Sekarang gini, kamu pakai rok mini, terus kemudian orang lain melihat kamu nyaman enggak? Sekarang gini, tak balikin. Kalau kamu nyaman orang melihatin kamu pakai kayak gitu, silahkan. Tapi kalau kamu tidak nyaman ya jangan dipakai. Pernah suatu saat istri saya itu nekat pakai rok mini. Pakai rok mini. Nah, waktu itu dia pulang sendiri, nggak saya antar. Akhirnya dia di jalan dilihatin sama orang. Setelah itu dia kapok. Setelah itu dia cerita ke saya. Aku tadi di lampu merah dilihatin orang. Dan apa? Pakai rok mini. Ya kan saya udah bilang, kalau memang kamu nyaman dilihatin orang, ya udah pakai aja. Nah, seperti dengan kita, kalau kita pakai pakaian-pakaian mini, kalau nyaman dilihatin oleh orang ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi ya jangan marah-marah kalau dilihatin orang, lah kamu mancing-mancing kok. Kamu pakai rok mini tak lihatin ya nggak apa-apa toh. Ya betul enggak? Nah, kadang kita nggak tahu asal-asal ikut. Wah ikut. Nanti begitu dilihatin marah-marah. Ada orang kurang ajar. Saya pakai pakaian kayak gini dilihatin kayak gini. Yang salah siapa? Makanya kadang kita harus tahu lah apa yang kita ikuti itu. Saya nggak melarang untuk fashion seperti itu. Tapi ya kembali ke diri kita sendiri. Oke, lanjut ke jalan yang benar. Nah, sekarang juga banyak karena mengikuti tren susah menjadi diri sendiri. Berapa banyak yang di sini anak-anak muda banyak yang tertawa-tawa di medsos, tapi pada kenyataannya mereka hidup penuh dengan tangisan. Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Berapa banyak di medsos kelihatan baik, wah seperti ini, tapi ternyata di dalam hati mereka penuh dengan tangisan. Jadi betapa rentannya mental kita saat ini, kondisi mental anak-anak saat ini. Bahkan di pekerjaan saya itu sampai disediakan ruang cerita loh. Jadi kalau ada karyawan mungkin yang stres dengan pekerjaan, mereka disediakan ruang cerita. Pertama mungkin via email dulu, mereka boleh curhat-curhat juga email. Nanti kalau ternyata sama psikolog atau sama psikiaternya itu ternyata, wah ini ternyata cukup parah, diajak video call. Diajak video call kok ternyata tetap, wah kok ternyata ini sangat parah, diajak ketemuan. Setelah diajak ketemuan ternyata sampai diagnosanya, loh kok ternyata lebih parah lagi. Ketemuan, sampai dikasih obat penenang. Nah kondisinya sampai seperti itu. Sampai di dalam pekerjaan sekarang seperti itu.
Saya masih ingat dengan materi yang disampaikan di AFJF Conference tahun 2019 oleh pastor siapa waktu itu saya lupa. Pekerjaan di dunia ini kedepannya itu yang paling mahal adalah pekerjaan melayani jiwa. Karena apa? Sekarang semuanya bisa dilakukan oleh mesin, semuanya bisa dilakukan oleh sistem, semuanya bisa dilakukan oleh teknologi. Sekarang di bank, kita bisa setor uang, bisa tarik uang tanpa harus ke teller. Kita bisa ganti kartu ATM tanpa harus ke bank. Semuanya bisa dilayani dengan sistem. Kita bisa transfer uang, kita bisa terima uang tanpa harus ke bank. Kalau dulu, mungkin zamannya masih Pastor Septian masih muda, itu kalau transfer uang harus datang ke bank, tulis formulir, serahkan ke teller, teller masih harus memproses, mungkin nanti masuknya 2-3 hari. Sekarang semuanya serba cepat. Wah, aku pengen pergi ke mana? Sekarang tinggal pakai gadget bisa. Saya nggak boleh nyebut merek, tapi boleh nyebutnya apa? Ojek online. Sekarang semuanya bisa kita lakukan. Wah, aku lapar. Kalau masak kelamaan, tinggal pesen. Semuanya bisa. Nah, semuanya pengennya semua serba mudah dan serba instan. Nah, tapi bagaimana kata firman Tuhan? Kita buka dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dengan melihat kondisi dunia saat ini, apa yang firman Tuhan ingatkan pada kita semuanya? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bukan fisik kita yang tidak boleh berubah. Jadi tadi mungkin ikuti tren pakaian, mungkin ikuti tren makanan, silakan. Tapi ingat, budi kita, pemikiran kita harus mengalami pembaharuan oleh firman Tuhan. Sekarang coba kita bayangkan, kalau kita hidup di zaman Nabi, mungkin lebih jauh lagi. Coba kalau kita hidup di zaman orang Israel keluar dari Mesir. Kita disuruh jalan di padang gurun, dengan baju yang nggak pernah ganti, dengan sepatu atau sandal yang nggak pernah ganti, selama 40 tahun ya betul ya. Selama 40 tahun, siapa yang betah? Di sini kaos nggak ganti sehari aja, rasanya udah nggak betah. Mereka harus pakai itu selama 40 tahun. Makanan tiap hari makannya mana? Kemudian dikasih selingalah, dikasih burung puyuh. Kira-kira kita sanggup nggak? Nggak usah jauh-jauh dari itu dulu. Kira-kira sanggup enggak? Kita tiap hari makannya itu. Kita sehari mungkin pagi sarapan soto, siang sarapan soto, sore siang makan soto, sore makan soto lagi. Bosen enggak? Itu baru sehari. Sehobi-hobinya kita makan soto, misalkan seminggu kita makan soto terus. Kita sanggup enggak? Enggak sanggup. Naik lebih tinggi lagi. Kalau kita hidup di zaman Nabi Hosea, Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk apa? Menikahi pelacur. Maaf kata. Kalau kita saat ini kita melihat hamba Tuhan yang luar biasa, ada seorang nabi atau siapa panutan rohani kita siapa? Misalkan kita mengidolakan siapa? Kemudian dia bilang, saya disuruh Tuhan, saya harus menikahi seorang maaf kata pelacur. Masih sanggupkah kita atau masih bisakah kita percaya pada Tuhan? Kalau kita hidup di zaman Hosea, kita saat ini kita hanya membaca Alkitab, kita sudah ngerti latar belakangnya, kita sudah ngerti kisah endingnya. Jadi kita bisa percaya kepada Nabi Hosea saat ini. Namun jikalau kita hidup di zaman Nabi Hosea waktu itu, kira-kira kita tetap percaya pada Tuhan enggak? Kita tetap percaya kepada Nabi Hosea itu sebagai nabi enggak? Masa nabi seperti itu? Kadang kita melihat panutan rohani kita di gereja aja, masa WL seperti itu? Masa pendeta kok khotbahnya seperti itu? Masa kok pastornya hidupnya seperti itu? Nah, itu baru hal yang simpel. Sekarang, kalau kita hidup di zaman Tuhan Yesus, kita sakit, kita datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meludah ke tanah. Diambil tanahnya, diudak-udak, tempelin ke bagian tubuh kita yang sakit. Kira-kira kita masih percaya enggak? Coba kita renungkan. Kalau kita hidup di zaman Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus melakukan hal yang seperti itu. Belum tahu loh, kita belum tahu, karena kita lihat kisahnya kita sudah tahu, oh akhirnya orang ini sembuh dengan adukan ludah dengan tanah itu, orang itu bisa sembuh. Kalau misalkan kita jadi orang yang buta itu, kira-kira kita bisa percaya enggak saat Tuhan Yesus ngaduk-ngaduk tanah dengan ludah ditempelin ke kita? Ya kita nggak tahu, tetap ludah itu sewangi-wanginya ludah, namanya manusia ya ludah baunya seperti itu. Nah makanya perlu pembaharuan di pemikiran kita. Banyak sekarang ajaran-ajaran sesat, banyak sekarang ajaran-ajaran yang terakhir dulu pernah saya ceritakan di sini, bagaimana Kristen progresif, benar ya Bu ya, Kristen progresif. Itu kalau kita mau lihat, itu ada dasarnya loh di Alkitab. Dia memakai dasar di Alkitab ada loh. Tapi akankah kita percaya? Sekarang kalau kita mau menggunakan ayat-ayat ini, kita harus hati-hati. Kalau ada sampai ada ajaran-ajaran, ada dasar ayatnya. Ini loh ayatnya ada loh. Jadi ini ajaran yang betul, ini ajaran Alkitab. Nah, makanya Tuhan menginginkan pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak manakah kehendak Allah. Bahkan kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sekarang kita tahu kisah Robin Hood. Oh ya, Robin Hood ya. Robin Hood itu memberikan harta itu kepada orang-orang yang miskin. Itu baik enggak? Baik? Ada yang bilang itu tidak baik? Oke, memberikan harta kepada orang miskin, itu baik. Tapi Robin Hood itu mengambil harta itu, dia merampok dari orang yang kaya, memberikannya kepada orang miskin. Itu tetap baik, tapi itu berkenan enggak di hati Tuhan? Dengan cara yaitu merampok, kemudian memberikannya kepada orang miskin. Nah, kita tahu itu ada hal yang baik, tapi itu tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, jadi Tuhan menginginkan lebih baik, tapi juga harus berkenan. Baik itu belum tentu berkenan di hati Tuhan. Tapi kalau berkenan di hati Tuhan, itu pasti baik. Nah, yang lebih Tuhan inginkan lagi, bahkan Tuhan menginginkan sempurna. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita menjadi serupa dengan dunia ini, karena apa? Itu akan merusak keotentikan kita. Seperti khotbah Bu Teri minggu kemarin, kita itu adalah warga negara surga. Misalkan kayak kemarin Bu Teri ceritakan, orang Jawa itu walaupun dia berada di Jakarta, dia ya tetap orang Jawa. Dia berada di Kalimantan, dia juga tetap orang Jawa. Nah, begitu juga dengan kita itu adalah kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surgawi. Meskipun kita ditempatkan di dunia ini, namun Tuhan tidak menginginkan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan tetap menginginkan kita menjadi produk pribadi yang otentik. Bagaimana kita diciptakan mula-mula adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai apa yang terjadi di dunia saat ini itu merusak keotentikan kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai kita mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Jangan sampai kita menjadi pembual dan menyombongkan diri. Jangan sampai kita menjadi pemfitnah. Jangan sampai kita menjadi anak yang berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Jangan sampai kita tidak mempedulikan agama. Jangan sampai kita tidak mengasihi, tidak mau berdamai, dan seterusnya. Tuhan tetap menginginkan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, sekarang bagaimana kata Alkitab supaya kita bisa mengalami pembaharuan budi? Contoh tokoh dalam Alkitab yang sering kali menjadi teladan anak muda adalah Timotius. Belajar dari pribadi Timotius. Rasul Paulus menginginkan Timotius itu menjadi teladan bahkan bagi orang-orang yang percaya. Tidak hanya bagi orang-orang yang tidak percaya, tapi justru lebih berat, menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Rasul Paulus menginginkan Timotius itu menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Rasul Paulus tidak menginginkan Timotius menjadi teladan dalam caranya beribadah. Timotius, hei anakku Timotius, kamu kalau menjadi teladan beribadah dengan cara seperti ini, cara seperti ini, cara seperti ini, supaya kamu dipandang orang, oh cara ibadahmu luar biasa, oh cara ibadahmu luar biasa, oh cara ibadahmu luar biasa. Enggak.
Rasul Paulus menginginkan Timotius itu menjadi teladan dalam apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Sekarang berapa banyak orang Kristen yang kecewa dengan agamanya? Istilahnya banyak mereka yang murtad. Karena apa? Karena mereka melihat panutan mereka, karena mereka melihat hamba-hamba Tuhan, atau mereka melihat orang-orang Kristen sendiri, atau mereka melihat teman-teman mereka sendiri, yang akhirnya menjadi kekecewaan buat mereka. Berapa banyak di tempat di sini nggak ada ya? Berapa banyak jemaat-jemaat yang pindah gereja? Karena apa? Bukan karena Tuhannya loh. Mereka tetap, misalkan mereka gereja pun, mereka tetap akan memuji Tuhan, mereka akan tetap menyembah Tuhan, mereka akan tetap beribadah. Namun karena apa? Mereka kecewa dengan orang-orangnya. Mereka kecewa dengan temannya. Makanya dari dulu saya inginkan youth ini menjadi komunitas yang benar, menjadi komunitas yang bisa menerima sesama kita. Kalau tadi ada teman yang baru yang datang, tadi ada siapa? Yesifa. Oh, ada Jesifa. Terus kemudian ada Yosua. Kemudian ada siapa lagi? Satu lagi tadi? Sisil, ada Sisil. Jangan sampai mereka datang di tempat ini akhirnya menjadi kecewa. Makanya tadi saya senang Grace ucapan, hai siapa? Jessica, hai Sisil. Sambut mereka dengan apa? Hei Yosua. Benar ya, Yosua ya. Hei Yosua, sambut mereka menjadi teman di sini. Jadikan youth menjadi komunitas yang benar, komunitas yang mengasihi Allah. Dan puji Tuhan kalian berada di tempat yang tepat saat ini. Karena apa? Malam minggu itu enaknya buat dolan-dolan, buat nongkrong-nongkrong, buat yang lain-lain lah. Mungkin nonton bioskop, atau mungkin buat ya pokoknya yang di luar sana lah enak. Tapi puji Tuhan kalian berada di tempat yang tepat, berada di tempat ini. Kalian berada di komunitas yang benar, kalian berada di komunitas yang saling mengasihi, saling menang. Di sini ada yang belum saling kenal satu dengan yang lain. Ada yang sama sebelahnya sendiri nggak tahu namanya. Ada yang sama sebelahnya sendiri nggak tahu namanya. Tahu ya, minimal tahu lah sama kanan kirinya. Oh namanya siapa. Nah, kita lihat dari teladan kenapa sih Timotius bisa menjadi teladan. Sebenarnya ada dua hal yang diceritakan oleh Alkitab. Timotius itu bisa bertumbuh di dalam penganiayaan dan membaca kitab suci. Kalau saya terangkan mengenai penganiayaan atau penderitaan ya beratlah buat kita saat ini. Oh, iya toh kak oleh isih gereja, isih nom diajak menderita. Padahal ciri khas kekristenan itu, kehidupan kekristenan sudah pasti menderita. Pastor Sancan dulu pernah menanyakan, ikut Tuhan tuh enak enggak sih? Gimana? Ikut Tuhan tuh enak enggak? Enak enggak, Grace? Ikut Tuhan itu, Grace? Enak ikut Tuhan itu? Menurut saya ikut Tuhan tuh enggak enak. Karena apa? Saya harus dilarang ini, padahal saya masih muda loh, saya sukanya seperti ini, oh itu enggak boleh. Saya sukanya seperti ini, oh saya enggak boleh. Sabtu harusnya saya tadi dolan, harusnya sama istri dolan-dolan sama Pastor Septi, Pak Gus besok Sabtu ngisi. Ya, saya jadi nggak bisa dolan-dolan karena harus ngisi tempat ini. Nggak enak. Kalau kita lihat cerita di Alkitab, siapa tokoh di Alkitab tuh yang kisah hidupnya enak? Siapa kisahnya yang di Alkitab tuh kisahnya dari dia lahir, oh dia menyenangkan. Hidupnya muda, foya-foya, tua kaya raya, kemudian mati masuk surga. Tidak di Alkitab. Tidak ada, kisahnya di Alkitab itu penuh dengan penderitaan semua. Bahkan Tuhan Yesus tuh loh, dari dia lahir aja udah lahirnya di kandang domba. Bukan di rumah sakit. Bukan pakai asuransi yang paling bagus. Saja Pak nggak pakai Tuhan Yesus. Lahirnya di kandang domba. Baru lahir aja udah mau dibunuh. Harus lari ke Mesir. Begitu pulang aja ditolak sama saudara-saudaranya, nggak diterima. Bahkan sampai dalam perjalanan kehidupannya baru usia 33 sudah mati karena disalib. Di mana enaknya? Rasul Paulus, dia yang harusnya menjadi penganiaya jemaat, akhirnya dia terpanggil, dia menjadi Kristen. Hidupnya juga menderita.
Berapa kali penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia ceritakan dia harus naik kapal, dia harus karam, harus digigit ular, dia harus disesah. Dan akhirnya pun apa? Paulus harus mati, dipenggal. Rasul Petrus, dia harus, akhir kisah hidupnya, dia harus disalib terbalik. Banyak penderitaan-penderitaan ternyata yang ada di Alkitab. Jadi kalau kita diajari, oh jadi Kristen tuh enak, gini. Ya betul enak, tapi jangan pernah beranggapan bahwa kehidupan Kristen itu enak, seperti ini, semuanya pasti ini, seperti ini. Sehingga akhirnya menjadi kecewa. Seperti yang Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus memberitakan perkataan-perkataan yang keras, berapa banyak yang mengundurkan diri, karena perkataannya sangat keras. Nah, tapi itu kita nggak bahas lebih mendalam. Nanti jangan-jangan begitu aku ceritain itu langsung pulang semua. Saya disalahkan sama Pastor Septi nanti. Wah Agus sih begitu khotbah malah jemaatnya hilang kabeh. Nah, yang paling mudah bagaimana kita memperbaharui budi kita adalah apa? HP suci kita. Jangan bahas HP-nya, HP sucinya ya. Jangan dipandang HP-nya. Karena saya nggak bawa Alkitab sama kata kitab suci ya nggak bisa. Jadi tetap yang paling mudah adalah bacalah kitab suci. Itu simple, itu mudah, nggak berat. Bahkan kalau kamu nggak bisa tidur pun, bukalah Alkitab pasti mulai ngantuk. Betul nggak? Makanya kalau nggak bisa tidur, nggak usah susah-susah cari obat penenang. Wah nggak bisa tidur, cari apa? Cari teman buat nobar, cari teman buat mabar. Biar nanti ngantuk, malah nggak ngantuk. Kalau nggak bisa tidur, buka aja Alkitab. Nanti kan baru baca pertama aja udah mulai menguap. Bacalah Alkitab. Karena apa? Belajar kitab suci itu memberikan hikmat, menuntun kepada keselamatan, memberikan hikmat. Pernah suatu saat itu, waktu saya pergi sama ibu saya ajak pergi naik mobil, kemudian saya pergi ke tempat makan, sebenarnya tempat makan dan ada tempat wisatanya. Ibu menangis waktu itu. Loh, kenapa menangis? Lah ya le, Pakmu ra iso ngrasake, karena bapak saya sudah nggak ada, bapak saya sudah meninggal. Jadi ibu saya itu menangis karena apa? Dia merasa bapak saya itu nggak bisa ikut merasakan kebahagiaan yang ada saat ini. Waktu itu saya berusaha menghibur, apa ya, dengan kata apa, dengan kalimat apa. Tapi saya ingat dengan kata-kata Tuhan Yesus waktu dia disalibkan bersama pemberontak itu. Saya katakan, ya sedikit saya modifikasi. Bu, Bapak tuh justru lebih senang di surga. Karena apa? Bapak sudah bahagia di sana. Bapak sudah tidak akan merasakan sakit apa-apa lagi. Bapak sudah tidak akan merasakan penderitaan di dunia ini lagi. Bapak sudah bahagia di surga. Jadi justru malah kebahagiaan yang kita berikan di dunia saat ini itu hanya sementara. Tapi Bapak sudah menikmati kebahagiaan yang kekal di surga. Itu salah satu contoh yang simpel, sederhana. Kemudian menuntun kepada keselamatan. Keselamatan itu mahal harganya. Bahkan sampai Tuhan, masih ingat dengan yang materi yang pernah saya sampaikan, sampai Tuhan itu memberikan parakletos untuk mendampingi kita. Supaya apa? Keselamatan yang ada dalam diri kita, yang sudah kita miliki itu tidak hilang. Ada pembela yang senantiasa menyertai kita. Terus kemudian untuk mengajar. Banyak pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Alkitab hal yang simpel. Kalau susah, jangan main ke rumah temanmu. Itu simpel. Karena apa? Kadang kan kalau kita, mas, cah iki anggar susah mesti malah moro rene. Anggar butuh mesti malah dolan rene. Nah, kadang seperti itu. Itu pelajaran sederhana, tapi itu diajarkan di Alkitab. Kalau kita datang ke, nggak usah yang terlalu terlalu plek lah dengan ceritanya. Kalau kita ke rumah temen, kita dikasih makanan yang enak-enak, ya jangan dihabisin dong. Walaupun enggak apa-apa, enggak usah sungkan, habisin lalap habis. Apa yang diajarkan dalam Alkitab? Taruhlah pisau pada lehermu. Apa? Ya jangan tamak, makanlah ya makan, tapi secukupnya. Walaupun dikasih tahu, enggak apa-apa, jangan sungkan, dihabisin semua. Kok ya kurang ajar gitu. Wah itu jatah makanku seminggu kok ya dibantek ke kabeh. Nah itu pelajaran sederhana dalam Alkitab.
Kalau kita nggak baca Alkitab, ya kita mana tahu ada pelajaran seperti itu dalam kehidupan kita. Kemudian menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Ini satu kesatuan. Kadang kita nggak tahu, kita melakukan itu benar atau enggak sih? Kita melakukan ini benar atau enggak? Tapi begitu kita baca firman Tuhan, oh ternyata ini nggak baik. Ini nggak benar, jadi jangan dilakukan. Perbaiki kelakuan kita. Mendidik dalam kebenaran. Bukan kepada kebenaran, namun di dalam kebenaran, supaya kita tetap berada di dalam kebenaran. Dengan demikian, ayat ini tadi ditutup dengan kalimat yang luar biasa. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kembali ke awal tadi, apa tujuan manusia diciptakan? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, pribadi yang otentik di sini adalah pribadi yang untuk kemuliaan Tuhan. Mereka yang menjadi kepunyaan Tuhan. Jadi jangan sampai kita itu adalah manusia-manusia, kita adalah pribadi-pribadi yang otentik di hadapan Tuhan, milik Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita di dunia ini justru merusak keotentikan kita. Sebagai kesimpulan, kita adalah masterpiece bagi kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kehidupan di dunia ini merusak keotentikan kita. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini supaya tidak kehilangan keotentikan kita sebagai masterpiece Allah. Jangan merasa tidak layak. Jangan merasa najis, jangan merasa kotor. Tuhan sudah membayar mahal hidup kita dengan darahnya, dengan pengorbanannya. Jadi jangan pernah merasa bahwa hidupku kotor, hidupku tidak layak. Aku nggak mau melayani Tuhan, hidupku nggak layak buat Tuhan. Aku mau datang, ya udah aku datang. Aku nggak mau lebih dari itu, karena aku nggak layak buat Tuhan. Enggak, hidup kita berharga. Kita semuanya adalah masterpiece Allah bagi kemuliaan Allah. Yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini supaya tidak kehilangan keotentikan. Kita adalah warga negara surga yang Tuhan tempatkan di dunia ini supaya bisa menunjukkan keotentikan itu. Tuhan Yesus tidak menginginkan cabut lalang itu, namun Tuhan Yesus menginginkan biarlah lalang itu tumbuh bersama gandum itu. Karena suatu saat akan teruji mana yang gandum dan mana yang lalang. Emas itu di tempat perhiasan dia akan tetap menjadi emas yang indah. Emas itu di tanah, di lumpur, dia tetap akan menjadi emas. Dia akan tetap berharga. Bukan emas itu kalau begitu dibuang di tanah, ditaruh lumpur menjadi tidak berharga. Enggak, emas itu akan tetap berharga. Dan emas saat berada di tungku perapian, dia akan tetap emas. Dia tidak akan hilang atau menjadi tidak berharga. Justru emas itu akan semakin dimurnikan. Jadi, kalau Tuhan saat ini tahu kalian itu milik Tuhan, kalian itu milik Allah, kalian itu masterpiece Allah, mahakarya Allah yang luar biasa, yang otentik, yang Tuhan jadikan sejak awal itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan taruh pribadi yang otentik ini di dalam dunia ini. Tuhan tidak menginginkan pribadi yang otentik ini rusak oleh dunia ini. Justru Tuhan ingin pribadi yang otentik ini saat ditaruh di dunia ini bisa menunjukkan keotentikan pribadi itu. Bisa menunjukkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi otentik untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai justru kehidupan dunia ini justru merusak keotentikan kita. Yuk, mari saat ini kita akan bangkit berdiri. Tidak ada yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Kita semuanya ada berharga di hadapan Tuhan. Kalau ada yang merasa Tuhan, hidupku sudah kotor, Tuhan, hidupku sudah rusak, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mengubahkan. Karena Tuhan tahu masterpiece ini sangat berharga. Masterpiece yang otentik ini tidak boleh rusak oleh dunia. Bahkan saat manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung berinisiatif menyelamatkan pribadi manusia. Yang Tuhan pikirkan pribadi, bukan apa yang kita lakukan. Boleh yang kita lakukan itu salah, namun Tuhan tetap menginginkan pribadi yang otentik ini pulih. Tuhan tetap menginginkan
Pribadi yang otentik ini tetap menjadi kepunyaan Allah. Suatu masterpiece yang tidak ternilai harganya. Bukan tidak bernilai, tapi tidak ternilai karena tidak ada yang sanggup. Hanya pengorbanan Yesus yang sanggup untuk memulihkan itu semuanya. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenal setiap kami Tuhan yang berada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau yang sangat mengasihi kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau yang mengetahui kami Tuhan, setiap cerita kami Tuhan, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku percaya tiada yang salahmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, tak setia sampai akhir hidup. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Teman-teman, malam hari ini kita diingatkan lagi bahwa setiap kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita masih otentik? Apakah hidup kita masih membawa kemuliaan bagi Tuhan? Tanpa kita sadari, dunia itu terus mencoba menggagalkan itu semua, membuat kita tidak otentik lagi. Dengan berbagai caranya dunia mencoba menggagalkan itu semua. Mungkin kita nggak ngerasa, tapi tiba-tiba mental kita tergantung. Tiba-tiba pengen bunuh diri, tiba-tiba pergaulan kita rusak, tiba-tiba pacaran kita nggak benar, tiba-tiba kita terjerat, tiba-tiba kita mulai tertekan,
dengan kehidupan ini, stres dengan pekerjaan, stres karena mungkin keluargamu kacau. Mungkin saat ini kamu sedang marah dengan papamu, kamu sedang kepahitan dengan mamahmu. Mungkin keadaan ini sudah membuat kamu burn out, capek. Hidupmu membosankan, buntu, hampa. Kadang kita tidak menyadari itu. Dan mungkin kita ada di titik itu, kita sedang burn out. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang otentik buat Tuhan. Kalau itu engkau malam hari sedang burn out, malam hari ini bilang sama Tuhan, jujur sama Tuhan di hadapan Tuhan malam hari ini. Minta Tuhan menjamah hidupmu, minta Tuhan perbarui hidupmu, supaya kamu bisa kembali otentik, menjadi kemuliaan kembali. Dia sekali-sekali tidak pernah membenci kamu. Tuhan tahu keadaanmu saat ini. Mungkin karena apa yang kamu alami malam hari saat ini, engkau merasa tidak layak. Engkau merasa jauh, engkau merasa jahat dengan Tuhan. Ada kabar baik malam hari ini, Dia Tuhan yang selalu mengasihimu. Dia Tuhan yang justru mau mengubah hidupmu jadi pribadi yang otentik lagi. Ayo malam hari ini bawa hidupmu. Jika engkau rindu Menjadi pribadi yang otentik, menjadi pribadi yang bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau itu engkau yang rindu malam hari ini, kau angkat tanganmu dimanapun kau berada. Sekalipun engkau sedang burn out malam hari ini, sekalipun engkau sedang kacau hari-hari ini, sekalipun engkau saat ini sedang bingung, sedang mempertanyakan keadaan, kalau engkau rindu kembali kepada Tuhan, menjadi pribadi yang otentik, kau angkat tanganmu malam hari ini. Dia mau menjamahmu, Dia mau memperbaikimu kembali. Karena rala bata, karena rala basi, karena ya rala bata, karena rala bata, karena rala bata. Ayo jujur pada Tuhan malam hari ini, tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Ya rala bata, karena rala bata, karena rala. Tuhan, kau melihat setiap tangan yang terangkat. Mungkin kami mau Tuhan, tapi kami tidak mampu. Kami percaya Engkau Tuhan Yang memampukan. Malam hari ini kau menjamah setiap hadirat hidup Tuhan. Yang rindu kau ubahkan Tuhan malam hari ini. Rasakan Tuhan boleh menjamahmu. Sujud di altar-Mu, ku bawa hidupku. Yesus, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Tak sama Tuhan,
Engkau namamu berdoa malam hari, setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami adalah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Namamu berdoa malam hari ini supaya setiap anak-anak muda di tempat ini mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi setiap mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari. Kami mau jadi anak-anak muda yang otentik dimanapun kami berada, di keluarga kami, di sekolah kami, di tempat pekerjaan kami, di pelayanan kami, hidup kami Tuhan, membawa kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Orang bisa tahu bahwa ada Kristus yang tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Kusumati Tuhan yang sudah menyampaikan firman, berkati kehidupannya, urapi lebih lagi Tuhan, pakai di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita pulang kita berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dan bawa berkat dan kasih Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. God bless you all.